supaya suasananya gak tegang, tepuk tangan dulu yuk. Bisa diri saya dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Hendrik Setiawan, saya dari Bandung. Kalau teman-teman perhatiin di sini, foto sebelah kiri atau kanannya teman-teman ya, ini adalah sisi terangnya saya. Sisi terang, ngeri banget. Tapi teman-teman yang belum tahu mungkin sisi gelap saya. Ngeri banget ya benernya. Maksudnya gini, saya mau bicara sedikit mengenai masa lalu saya. Kalau yang teman-teman di sini lihat kan yang udah sekarang ya. Tapi dulu saya sebagai mahasiswa seperti anak-anak mayoritas seperti anak-anak pada umumnya ya. Kalau anak-anak muda senangnya apa sih? Main ya. Terus makan mungkin ya. Makan ya. Kalau saya nggak hanya main, nggak hanya makan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Kalau saya dulu senang main, senang makan, senang dugem juga, senang minum-minum juga, senang nggak kelihatan ya. Ya wajah innocent kayak gini nggak mungkin gitu saya ya. Tapi ternyata saya dulu seperti itu. Ya dulu seperti itu. Ini jujur aja saya bilang. Kayaknya saya dulu nggak pernah bilang cerita juga ke mentor saya. Di sini ada mentor saya juga, mentornya saya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Cuitin sama Pak Yos. Ini beliau dulu yang sudah mendidik saya menjadi seorang pengusaha sampai detik ini. Nah, dulu saya memang kehidupannya seperti itu. Namanya anak muda, senang yang dibawa ke arah-arah yang gak benar tanpa dipertimbangi dulu. Saya tipe orangnya yang mudah terpengaruh. Saya nggak tahu kalau anak muda rata-rata seperti itu, Mbak ya? Bisa jadi ya? Oh iya betul. Bisa jadi mudah terpengaruh. Nah, waktu itu saya diajak, namanya masih kuliah, bisanya paling ngabisin uang orang tua tadi ya, dikatakan juga, terus diajakin main segala macam dugem. Lalu gitu, udah dugem, sehari demi hari kata-kata juga udah mulai berubah. Ya, kata-kata mulai berubah. Oh dasar lu, gitu ya. Wah itu keluar semuanya kata-kata yang wah jelek terus semuanya keluar. Dari kata-kata mulai setahun 2 tahun saya ikutin pergaulan mereka, akhirnya tindak laku saya berubah. Makin mulai melawan orang tua ya. Saya juga bukan pernah sih sering ribut sama orang tua sering. Ya terus ribut. Udah tindakan berubah, 2 tahun setahun lagi jalanin, tiba-tiba akhirnya dari hidup saya juga ikut berubah. Ya. Dari hidup saya juga tiba-tiba saya berada dalam satu lingkaran setan ya. Jadi saya kayaknya kalau nggak dugem, nggak main tuh kayaknya nggak asik. Kalau nggak minum-minum tuh kayaknya nggak asik gitu ya. Wah, ya pokoknya yang penting beres kuliah, main malam-malamnya jam 11-12 siap-siap untuk dugem. Ya. Siapa di sini suka dugem pasti tahu ya jam-jamnya 11 sampai jam 3. Ajarannya nggak benar lagi ini Pak ya. Ya. Tapi dulu karena memang anak muda nggak ngerti apa-apa sama seperti saya. Nah, udah setelah tindakan berubah, kata-kata berubah, akhirnya saya juga betul yang tadi saya masuk lingkaran satu itu, akhirnya saya nggak sadar, saya berada di zona nyaman tanpa masa depan, ya. Nah terus udah gitu luar biasa sekali, beruntungnya Tuhan masih sayang kepada saya. Tuhan memperkenalkan satu komunitas namanya Komunitas Yes. Tepuk tangan dulu untuk Komunitas Yes. Nah di Komunitas Yes ini saya bisa bertemu banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Di sini juga ada tim-tim dan mentor-mentor saya. Ada mentor saya di bidang kesehatan juga ya. Di sini ada Dokter Sunario bedah tulang dan di sini ada Dokter Lina, tepuk tangan juga ada Dokter Ayu. Dan mentor-mentor saya dalam hal keluarga juga ada Pak Agus juga. Di sini ada Ibu Imas juga, tepuk tangan untuk mereka. Ya. Jadi selama saya ikut gabung dalam komunitas ini saya mendapatkan banyak mentor-mentor dalam kehidupan saya yang arahnya lebih positif. Setelah saya terjun ikuti dalam komunitas ini, akhirnya saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya nggak lagi dalam lingkaran setan teman-teman ya. Akhirnya saya mulai melangkah keluar dari lingkaran setan ya. Mulai kata-kata saya dari komunitasnya yang sering saya ikuti positif, kata-kata positif sering masuk ya. Kepikiran saya itu sudah gitu, tindakan saya juga mulai berubah. Saya mulai bisa bantu orang tua, saya bisa ajak juga orang tua keluar negeri juga nanti bulan Februari ya. Itu satu hal yang pasti orang tua juga ingin anak-anaknya bisa melakukan hal seperti itu kepada bapak ibu ya di sini ya. Nah saya yakin bapak ibu juga pasti seperti itu. Nah jadi memang betul karena kenapa sukses itu memang adalah pilihan dan komunitas juga adalah pilihan. Jadi sukses itu sangat dipengaruhi sama komunitas. Komunitasnya yang saya ikuti ini tindakan saya mempengaruhi kebiasaan saya mempengaruhi juga pola tindakan saya. Dan akhirnya pola tindakan saya menentukan nasib saya. Dan dulu memang saya nggak pernah terpikirkan untuk bisa keluar negeri, teman-teman gitu ya. Ngomongin keluar negeri ngapain gitu ya? Uang kuliah aja bayarnya udah susah gitu. Saya dulu kesana sini dari kuliah itu memang
naik angkot ya. Saya dulu memang dari Bandung naik angkot ke sana sini naik angkot. Gak pernah kepikiran untuk keluar negeri ya. Baru-baru pikirin luar negeri ya, biar kuliah aja belum bisa gitu. Akhirnya saya pikirin bagaimana cara cari motor. Akhirnya dapat motor juga ya. Sempat hilang juga, tetapi karena dapat komunitas yang positif, saya memberikan semangat, harapan baru untuk beli motor lagi ya. Akhirnya beli motor lagi. Gak hanya motor teman-teman, akhirnya saya dapat mobil juga ya. Ini bukan dari saya, tapi ini berkat dari Tuhan dan komunitas yang selalu membangun saya untuk bisa mengubah nasib saya menjadi yang lebih baik lagi. Nah setelah itu keluar negeri juga saya bisa nikmatin juga, semuanya berkat komunitas saya sering memberikan input-input positif. Jadi teman-teman, setelah saya ikutin kegiatan-kegiatan di komunitas YES, saya juga mendapatkan satu moto hidup ya. Dan saya harap atau mungkin aja moto hidup ini bisa berlaku buat teman-teman juga. Saya menciptakan satu moto seperti ini, you will see unbelievable things when you believe with the unseen. Jadi maksudnya teman-teman bisa mendapatkan atau melihat sesuatu yang sangat luar biasa ketika percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Jadi saya dulu nggak yakin gitu ya, saya bisa keluar negeri, saya bisa membantu orang tua, saya bisa bayar kuliah sendiri sampai sarjana teknik gitu. Tapi karena berkat keyakinan dan iman saya, akhirnya saya bisa wujudkan itu semuanya berkat komunitas YES ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas YES, segera gabung. Ubah karakter Anda, ubah tindakan Anda, ubah pola kebiasaan hidup Anda sehari-hari melalui komunitas YES. Hidup terus, sukses terus buat komunitas YES. Yes? Yes?